videonya, jangan lupa like and subscribe untuk mensupport pengembangan channel ini. Oke, kalau sudah like dan subscribe, ayo kita ke tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran mata kuliah analisa laporan keuangan. Melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu mengenai analisa dasar ya untuk menganalisa laporan keuangan ya, dimana pada video sebelumnya kita bahas mengenai analisa horizontal dan vertikal. Baik, pada kesempatan video ini saya akan membahas mengenai analisa tren ya, dimana pengertian dari analisa tren adalah suatu metode atau teknik analisis untuk mengetahui kecenderungan keuangan perusahaan dengan memanfaatkan beberapa tahun dengan menggunakan tahun dasar ya. Jadi kalau secara mudahnya ya, tren itu kebiasaan ya atau kecenderungan ya, seperti misalkan contoh, tren anak muda sekarang sedang membuat sesuatu yang viral di sosmed, misalkan TikTok ya, di YouTube dan lain-lain. Nah, itu adalah tren. Jadi kecenderungan, kebiasaan yang sering dilakukan itu kalau di dalam bidang lain ya. Nah, di sini di dalam laporan keuangan di sini yaitu melihat ya kebiasaan atau kecenderungan dari suatu laporan keuangan ya dengan menggunakan tahun dasar sebagai acuan ya. Jadi di sini saya ambil contoh ya, 2015, 2016, 2017 ya. Bisa 3 tahun, bisa 4 tahun, bisa 5 tahun ya. Nah, cara menghitungnya ya, di sini kita perhatikan ya, karena sebagai acuan tahun dasarnya yaitu paling kiri yaitu 2015, maka kita lihat di sini ya. Di 2000 ini analisa trennya nih ya. Jadi ini datanya ya, ini adalah analisa trennya. 2016 ya. Ini mengalami kenaikan sebesar 29% ya. Dari mana cara menghitungnya yaitu tahun 2016 dibagi dengan tahun 2015 ya, dikali 100 ya. Maka nanti hasilnya akan keluar di 29%. Begitu juga sama ya di 2017. Kenapa 157% ya? Di sini berarti di 2017 ya, 18.000 dibagi dengan 7.000 dikali 100. Nah, inilah hasilnya, itu 157% ya. Nah, itu adalah rumus cara menghitung analisa tren ya. Nah, dari data di atas ini kita bisa menarik beberapa kesimpulan ya, atau menginterpretasikan dari laporan keuangan yang sudah kita analisa ini. Yang pertama adalah bahwa kas ya ini terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Itu datanya terbukti dengan bahwa 2016 ini mengalami kenaikan 29% ya, dan di 2017 itu 157% ya. Nah, dari data ini kita sebagai seorang accounting ya, atau manajer keuangan, apapun yang berkaitan dengan keuangan ya, ini bisa mengajukan ya atau memberikan kebijakan ya. Kalau kita sebagai pemilik, kita bisa memberikan kebijakan. Kalau kita sebagai manajer ya, kita bisa mengajukan ke atasan kita untuk memberikan kebijakan ya, bahwa kas ini sudah liquid atau di sini terjadi banyak kas yang menganggur ya. Nah, di mana ketika di suatu perusahaan ya terlalu banyak kas menganggur, itu tidak baik ya. Ini ada beberapa cara ya, atau beberapa kebijakan yang bisa diambil oleh seorang pimpinan ya. Yang pertama adalah menginvestasikan ya kas yang ada ya, dalam bentuk surat-surat berharga ya.
Tujuannya apa? Jadi ketika butuh masih bisa cepat dicairkan. Contohnya misalkan obligasi ya. Terus deposito ya. Terus reksadana ya dan lain-lain ya. Intinya bahwa uang yang berada di perusahaan yang tidak produktif ya, itu tidak terlalu banyak gitu ya. Ini nanti akan lebih dalam lagi dibahas dalam rasio keuangan, yaitu mengenai current asset ratio ya. Sebenarnya keberapa sih kebutuhan current asset rasionya, seperti itu. Nah, terus yang kedua, di sini di piutang ya ada kenaikan 14% ya. Sedangkan di 2017 ini ada kenaikan 71% ya. Nah, ini pun kita bisa menginterpretasikan atau menganalisa bahwa perusahaan ini ya semakin lama semakin besar piutang tak tertagihnya ya, yang indikasinya ini harus ada diperhatikan mengenai kebijakan jual ya. Jadi kalau Anda seorang dokter, Anda sudah bisa melihat dari sini ya, ada kenaikan 71%. Karena kenapa? Piutang itu kalau mengalami kenaikan itu bukannya bagus ya, tetapi harus harus dicek ya. Karena kenapa? Ada sesuatu yang harus diperbaiki ya. Karena semakin besar piutang ya, maka semakin besar juga kemungkinan tidak tertagihnya ya. Nah, di sini kita sebagai seorang manajer atau pimpinan bisa mengevaluasi cara jualnya ya, termnya apakah kita terlalu lama ya, satu itu. Yang kedua, ataukah ada hutang yang macet. Nah, ini ya, jadi termnya terlalu lama atau ada hutang yang macet sehingga tidak dibayar ya, atau memang ada hutang-hutang yang piutang-piutang yang gagal bayar, seperti itu. Nah, di situ kita bisa mengambil beberapa solusi yang memang setelah kita tahu permasalahannya ya. Jadi pertama, kita ketika terjadi seperti ini, kita analisa apa problemnya ya. Seandainya misalkan ternyata term of condition ya, pembayarannya, term of payment ya, itu terlalu lama, misalkan di sampai 60 hari. Nah, ini kita bisa evaluasi ya. Berarti produk kita sudah laku ya. Kita bisa memberikan kebijakan hanya maksimal 30 hari ya. Artinya temponya hanya 30 hari. Itu jika memang kita terlalu lama memberikan waktu tempo pembayaran. Yang kedua, jika problemnya ternyata bahwa banyak piutang-piutang yang tidak tertagih ya, atau kredit macet ya. Nah, kalau terjadi problem seperti itu ya, kita bisa mengevaluasi beberapa atau data mana saja yang konsumen-konsumen mana saja yang memang susah bayar ya, belum mau bayar ya, atau memang sudah tidak bisa bayar gitu ya. Jadi kita kelompokkan dulu ya. Nanti kalau sudah dikelompokkan, kita evaluasi lagi ya, penyebabnya kenapa gagal bayar, kenapa tidak bisa bayar, atau kenapa belum bisa bayar ya. Itu bisa kita evaluasi dengan 5C ya, analisa kredit ya. Kita bahas di lain session. Nah, kalau misalkan ternyata memang gagal bayar, ini nanti kita bisa melakukan penghapusan piutang yang betul-betul memang gagal bayar ya. Tapi kalau misalkan belum mau bayar tapi mampu, nah itu kita bisakan tindakan-tindakan yang lebih penekanan mungkin ya, seperti itu. Seperti di telepon ya, dalam seperti kartu kredit biasa di awal ditelepon ya, terus disamperin dan lain-lain lah, banyak ya tindakan-tindakannya. Nah, ini untuk yang piutang. Atau di sini juga bisa meningkat ya piutang karena memang volume penjualan meningkat ya. Volume penjualan meningkat, otomatis utang meningkat ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, kalau volume penjualan meningkat dan utang meningkat, dan kita lihat rata-rata
pembayarannya di bawah 30 hari ya, artinya ini masih bagus ya, walaupun ada peningkatan ya. Karena kenapa? Peningkatan ini diiringi dengan meningkatnya penjualan ya, atau volume omset seperti itu ya. Jadi tidak selamanya bagus, tidak selamanya jelek juga. Kita harus lihat akar permasalahannya ya. Terus yang kedua ya, yang ketiga ya, di sini juga kita lihat ada peningkatan dari persediaan barang sebesar 33% ya. Dan di 2017 ini 67% ya. Ini harus kita analisa kenapa seperti ini ya. Ini yang pertama ya, bisa memang varian produk itu bertambah ya, varian produk bertambah. Terus yang kedua, ini dikarenakan memang ada produk tertentu yang memang kurang jalan, atau diistilahkan yaitu slow move ya, laku tapi tidak terlalu cepat lakunya ya. Terus yang ketiga ya, di sini memang barang ini ya, bahwa rasionya ya, rasio terjadi overproduksi ya, bukan ini, sorry, terjadi overproduksi ya. Misalkan dipesan 1000 ya, ternyata dibikin 1500. Nah seperti itu ya. Jadi ada 3 kemungkinan ya, terjadi ada peningkatan dari persediaan ini ya. Yang pertama di sini ya, terjadinya banyak varian barang ya. Nah ketika banyak varian barang ini pun kita harus analisa ya, apakah barang-barang barang-barang tersebut memang fast moving ya, atau slow move ya. Kalau fast moving tidak masalah ya, artinya peningkatan ini memang diiringi dengan varian barang yang begitu banyak seperti itu. Terus yang kedua yaitu adanya produk-produk yang memang slow move ya. Jadi misalkan ada ABCD ya produknya. Nah ternyata yang D ini nggak laku-laku tapi stoknya banyak ya. Yang A, B, C laku gitu ya, jalan terus. Nah itu seperti itu. Nah kalau terjadi seperti itu, berarti kita harus melakukan ya, membuat promo ya, atau bundling dengan produk-produk yang memang slow move ya. Terus yang ketiga yaitu kelebihan overproduksi ya, atau biasanya yang tadi saya bilang pesannya 1000 ya bagian marketing, tapi dibuatkan 1500 karena memang sudah terlanjur kelebihan. Nah itu berarti harus dilakukan tindakan kepada bagian produksi ya, yaitu mengevaluasi ya keakuratan dari planning produksi dari PO yang sudah dibuat seperti itu. Terus selanjutnya di sini ya, tanah ya. Tanah ada kenaikan 6% ya. Ada kenaikan di sini di 2016 6%, di 2017 13%. Nah, kenaikan tanah di sini bisa kita evaluasi juga, ada beberapa faktor penyebabnya ya. Yang pertama memang perusahaan melakukan pembelian tanah kembali ya untuk investasi ya. Terus yang kedua di sini adalah perusahaan ya, bahwa kenaikan ini diiringi karena kenaikannya nilai harga tanah ya, atau NJOP tanah ya. Karena biasanya di dalam sistem akuntansi ketika akhir periode ya, dilakukan appraisal atau penilaian kembali ya, misalkan nilai bukunya itu sesuai dengan harga yang berlaku atau NJOP yang berlaku ya. Kalau misalkan kenaikan ini ya disebabkan karena NJOP yang berlaku meningkat ya, atau harga pasar tanah di lokasi tersebut meningkat, itu tidak masalah ya, karena ini suatu yang wajar dan itu menguntungkan bagi perusahaan ya, karena memang investasi tanah itu ya walaupun lambat ya, tapi pasti itu akan terus meningkat dari tahun ke tahun ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, yang problem yang karena peningkatan NJOP. Yang kedua di sini problem karena ada penyebab peningkatannya karena ada pembelian tanah ya, pembelian tanah di tempat lain ya gitu, atau penambahan investasi dengan membeli tanah ya. Nah ini harus dilihat juga ya, kalau ada pembelian penambahan, satu, apakah memang urgenitas dari pembelian tanah tersebut bagus ya.
Misalkan memang ini perusahaan akan melakukan pengembangan beberapa tahun ke depan, berarti harus perlu lokasi tanah yang luas. Nah, itu tidak masalah ya. Terus yang kedua, perusahaan misalkan likuiditasnya terlalu tinggi ya, seperti tadi 157% dari kasnya itu digunakan untuk investasi dalam bentuk tanah, itu pun tidak masalah ya. Yang perlu dipermasalahkan adalah jika pembelian tanah dilakukan ya karena faktor tertentu, misalnya karena manajernya punya bisnisan objek tanah supaya dapat bagian ya, dia menyarankan atau sebagai pembuat kebijakan ya, dia melakukan pembelian tanah ya untuk perusahaan tersebut ya. Tujuannya adalah dia untuk mendapatkan komisi. Nah, jika terjadi seperti itu perlu tindakan, artinya kenaikannya itu tidak wajar ya, atau tidak relevan seperti itu. Terus selanjutnya, bangunan juga di sini mengalami kenaikan ya 25%, dan bahkan di 2017 itu 100% dari tahun 2015 ya. Nah, dalam menganalisis pembangunan pun sama ya, di situ satu bisa jadi bahwa nilai bangunan ya jika dilakukan penilaian kembali ya biasanya oleh bank ya, itu ada kenaikan ya berdasarkan harga pasar ya, bangunan periode berlaku meningkat. Nah, itu tidak masalah ya. Yang kedua, jika penaikannya ini disebabkan karena pembelian atau membangun ya bangunan baru ya, itu harus ditelusur lagi ya, apakah memang perusahaan tersebut membutuhkan bangunan tersebut ya untuk pengembangan bisnis ya, atau memang tidak diperlukan sebenarnya ya. Seperti yang tadi kedua, misalkan ada proyek-proyek tertentu ya, kepentingan pejabat tertentu untuk pembangunan tersebut begitu ya. Nah, untuk aktiva lainnya ini adalah bisa dilihat juga ada kenaikan, cuman harus detail lagi di mana kenaikannya, seperti itu ya. Jadi intinya ya bahwa dalam analisa tren ini melihat ya kenaikan ya berdasarkan dari tahun ke tahun ya kebiasaan kenaikannya, dan ini kita bisa melakukan analisa problem mengapa meningkatnya, dan itu apakah nanti bisa dianggap relevan atau suatu kenaikan yang wajar atau kenaikan yang tidak wajar ya. Nah, inilah yaitu mengenai analisa tren ya. Jadi intinya dari tahun ke tahun menggunakan tahun dasar ya. Sambil mengulas kembali kemarin analisa vertikal yang membandingkan dari tahun ke tahun ya, misalnya itu kenaikannya ya, misalkan 2 tahun dari tahun yang lalu dengan tahun sekarang ya. Kalau horizontal itu menganalisa komposisi akunnya ya, misalkan dengan kas berapa persen dari total aktiva, seperti itu. Nah, kalau tren adalah membandingkan beberapa tahun yang jelas dari lebih dari 2 tahun ya. Kalau tadi di vertikal itu cuma 2 tahun saja ya, misalkan 2015 dan 2016 membandingkan kenaikan ini, berarti ini namanya analisa horizontal ya. Tapi kalau misalkan ada 3, ini masuknya analisa tren ya, seperti itu. Baik, silahkan kalau ada yang belum paham di kolom komentar ya, supaya nanti bisa saya jawab ya. Kalau misalkan sudah paham, saya akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu analisa common size ya. Nah, apa sih analisa common size? Di sini kita lihat ya, analisis yang disusun dengan menghitung tiap-tiap rekening ya dalam laporan rugi laba dan neraca ya menjadi proporsi dari total penjualan untuk laba rugi atau dari total aktiva untuk neraca ya. Jadi di dalam common size ini sebenarnya hampir sama ya dengan analisa vertikal ya, analisa vertikal di mana membandingkan persentase dari setiap akunnya. Contoh kas ini ya, yaitu 4% dari total aktiva ya. Terus piutang ini 16% total aktiva ya. Bedanya kalau misalkan di analisis vertikal dia hanya 1 tahun aja yang kita analisa, yaitu
pada tahun berjalan. Sedangkan di common size ini kita bandingkan beberapa tahun ya. Dianalisa dulu per tahunnya ya secara vertikal, baru dibandingkan. Di sini ada beberapa tahun ya. Contoh misalkan ini ya, di 2016 4% ya ke kas ini adalah 4% dari total aktiva ya. Nah, sedangkan 2017 ini ternyata 5% dari total aktivanya, seperti itu ya. Artinya tetap ada kenaikan ya, cuman kenaikannya tidak signifikan. Nah, dari laporan analisa common size ini, saya harap jenis hasil laporan keuangan yang dasar ya, yang mudah dimengerti ya, belum begitu rumit ya. Ini harus bisa dipahami ya, dipahami di luar kepala tentunya, dan bisa menghitungnya ya, dan bisa menginterpretasikannya begitu. Jadi kuncinya di dalam analisa laporan keuangan, satu, bisa menghitung atau mengetahui rumus cara penghitungannya ya. Yang kedua yaitu bisa menginterpretasikan. Jadi bukan hanya sekedar tahu rumusnya aja, oh ini keluar angkanya 4%, oh ini 5%. Jadi kita harus bisa menginterpretasikan atau menjabarkan atau menafsirkan dari angka-angka tersebut. Yang kedua juga kita bisa menelusuri problem atau penyebab dari kenaikan angka-angka tersebut ya. Yang ketiga ya, yaitu kita juga harus bisa mencari solusi atau kebijakan ketika kita mengetahui hasil dari analisa tersebut ya. Oke, itu saja untuk video pembelajaran kali ini, yaitu yang kita bahas mengenai analisa tren dan analisa common size. Kurang lebihnya mohon dimaaf jika ada yang kurang jelas ya, mohon segera ditanyakan di Google Classroom saja. Baik, kurang lebihnya mohon dimaaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.